Tuntas berantas pungli. Sudah menjadi rahasia umum jika pungutan liar atau pungli terjadi hampir di semua tempat, terutama dalam hal pelayanan di instansi pemerintah. Pungli merupakan salah satu bentuk contoh maladministrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Praktik pungli pun dilakukan secara transparan tanpa tedeng aling-aling, termasuk menyebutkan berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu yang sejatinya tak berbayar alias gratis. Celakanya lagi, pungli ini bahkan dianggap biasa oleh sebagian masyarakat dan menjadi tradisi umum, baik oleh pemberi maupun penerima. Padahal, adanya kutipan liar justru menjadi biaya ekonomi tinggi dan berimplikasi menghambat pembangunan sampai menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan. Kondisi ini membuat pemerintah mengambil langkah pemberantasan praktik pungli dengan menerbitkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Meskipun telah diluncurkan sejak 2016, ternyata praktik-praktik kotor pungli masih terus berjalan di masyarakat. Inilah yang kemudian dilakukan kembali sosialisasi Perpres terkait saber pungli. Gubernur Lampung Arinal Junaidi pun secara tegas mendukung pemberantasan praktik pungutan liar, terutama di instansi pemerintah daerah. Ia meminta adanya kesamaan persepsi antara unit pemberantasan pungli provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan kinerja Satgas dalam mengoptimalkan pemberantasan pungli dan tercapainya layanan publik yang bersih. Bahkan, Gubernur mengingatkan kembali surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli tingkat provinsi, kabupaten atau kota, serta keputusan Gubernur Lampung nomor G/4Romawi.01/HK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Provinsi Lampung. Instruksi menteri tersebut memerintahkan seluruh pemerintah daerah menghentikan praktik pungli, melakukan sosialisasi secara masif terhadap layanan bebas pungli, dan secara khusus kepada APIP diminta mengawasi area berpotensi terjadinya pungli, khususnya perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Satgas Saber Pungli bersama KPK RI juga melakukan upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi melalui pendampingan Monitoring Center for Prevention atau MCP yang mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. Hasilnya, proses MCP pemerintah Provinsi Lampung tahun 2021 berada di level 91,79. Capaian ini harus lebih ditingkatkan agar praktik pungli bisa benar-benar hilang dan pemerintahan yang bersih dapat terwujud. Pungli dalam pelayanan publik idealnya dapat dicegah dengan pengawasan maksimal dan pemenuhan setiap standar layanan. Juga pentingnya komitmen, integritas dan profesionalitas dari pelaksana pelayanan publik dalam memerangi tindak pungli dan korupsi. Tak cuma itu, masyarakat harus turut serta berperan aktif memberantas pungli. Karena sadar atau tidak, praktik pungli sampai saat ini masih terus ada. Salah satunya akibat kebiasaan masyarakat yang cenderung apatis dan memaklumi praktik pungli tersebut. Kolaborasi saber pungli dan peran aktif masyarakat pastinya dapat memberantas praktik-praktik pungli secara tuntas sampai ke akar-akarnya.